Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di awal bulan Juni kemarin, aku pernah sharing mengenai ada yang namanya pengeluaran tahunan. Jadi satu komponen lain nih di luar pemasukan dan pengeluaran bulanan kita, ada yang namanya pemasukan dan pengeluaran tahunan. Sedikit ngulang nih ya teman-teman ya, pemasukan tahunan itu biasanya pemasukan yang berasal dari THR, gaji 13, gaji 14, bonus, dan lain sebagainya. Sementara pengeluaran tahunan ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Walaupun hanya terjadi 1 sampai 2 tahun sekali, biasanya begitu keluar langsung angkanya gede. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, bayar zakat, Natalan, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu nih yang aku juga lupa ngejelasin nih teman-teman, dan ini sering luput. Nah, baru kejadian kemarin di aku. Berawal dari saya dan keluarga ini kan tipenya alergian ya, maksudnya pagi sering bersin, terus kalau sama dingin dikit suka jadi gatel-gatel gitu ya. Jadi mudah sekali untuk alergian. Nah, udah kami pakai water filter dan udah ganti juga, tapi kenapa ya setiap pakai air gitu ya gatel tuh suka ada jerawat nih yang kayak gini-gini nih kecil-kecil gitu ya. Nah, saya lupa satu hal. Ternyata udah sekitar 1 tahun ini saya tidak melakukan yang namanya deep cleaning. Nah, ini dia teman-teman. Ada satu pengeluaran yang sebenarnya perlu banget kita lakukan, yaitu yang namanya biaya perawatan. Biaya perawatan ini bisa perawatan mobil, motor, dan perawatan rumah. Perawatan mobil motor misalnya kayak kita tune up, servis, ganti oli, mobil motor ya, atau misalnya kita cek ban, atau kalau misalnya kita mau keluar kota kita harus ngecek segala rupa, remnya gimana, cakram rem perlu diganti atau tidak. Jadi hal-hal yang seperti itu. Biasanya setahun sekali kendaraan kita udah nagih tuh, ayo dong cek aku gitu ya. Nah, yang suka kita lupa adalah soal di rumah. Karena apa? Karena kita ngerasa bahwa kita itu udah ngebersihin rumah dengan baik setiap hari. Nah, kalau misalnya udah ngebersihin rumah dengan baik setiap hari, bagus, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin kita kurang terjangkau gitu. Aku ngasih contoh ya teman-teman ya, di rumah aku sendiri itu punya vacuum cleaner 3, beda-beda untuk tiap kebutuhan. Nah, salah satunya yang sering aku lakuin adalah aku sering ngebersihin kasur. Tapi tetap aja begitu aku tiduran gitu ya, atau pernah waktu itu kejadian di suami gitu ya, tiduran di karpet. Ini karpet sering dibersihin ya teman-teman ya. Langsung keluar tuh ruamnya dalam waktu beberapa menit gitu ya, gatel gitu. Kayaknya memang ada tungau karena saya dan suami sama-sama seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dengan kejadian ini ternyata ngebersihin secara mendalam untuk ngebersihin si jamur, ngebersihin si virus-virus gitu ya, itu jadi sesuatu yang kalau di keluarga kami penting banget. Dan ternyata kalau aku baca-baca, deep cleaning itu perlu dilakukan paling tidak 3-6 bulan sekali, tapi tergantung juga sama kondisi rumah seperti apa. Juga kalau misalnya teman-teman ada yang baru pindahan gitu ya, atau barang sudah lama menumpuk di satu tempat, misalnya yang ada bahannya entah bahan-bahan yang lebih spesifik tapi mau kita pakai kayak karpet, permadani dan lain sebagainya, itu perlu banget dipakein deep cleaning dan memang tidak murah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan lupa untuk ngebudgetin. Kalau dirasa nih, alhamdulillah kita suka bersih-bersih juga gitu ya, ya itu bagus banget gitu. Tapi perlu ditambah juga dengan apa? Oh iya, mungkin harus misalnya kayak si kasur gitu ya. Si kasur nih perlu yang sampai dimandiin nih, cuman kita nggak punya lahan atau kita nggak bisa untuk ngejemur kasur kita gitu misalnya ya. Ya sudah, kita panggil provider gitu misalnya. Jadi teman-teman, yuk kita jaga apa yang ada sekeliling kita, kita rapikan teman-teman sekalian. Karena dengan merapikan sekeliling kita, kita bisa juga yang kalau dari yang kemarin aku sharingkan itu juga bisa decluttering gitu ya. Itu maka akan membuat pikiran kita lebih fresh, kita juga jauh dari stres gitu ya. Stres kita tuh udah banyak teman-teman, jadi jangan yang kayak gitu dijadiin stres juga gitu ya. Jauh dari stres, kecemasan dan lain sebagainya. Dan yang jelas kalau misalnya kita rapi dalam hal-hal dalam kehidupan kita, kita tuh latihan juga untuk rapi dalam hal keuangan gitu teman-teman. Jadi semoga membantu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu aku pakai provider apa gitu, bilang aja mau, nanti DM aku aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.